Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Tri Utami dengan nomor induk mahasiswa 2223160019, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan mereview buku Ulumul Quran, Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran oleh Profesor Dr. Haji Amroini Derajat MAG, diterbitkan oleh Divisi Kencana April 2019. Buku ini berjumlahkan kurang lebih 228 halaman. Di dalam buku Ulumul Quran, Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran Profesor Dr. Haji Amroini Derajat MAG, terdapat 12 subbab. Bab pertama membahas tentang pendahuluan, bab kedua membahas tentang ulum Al-Quran dan perkembangannya, bab ketiga membahas tentang sejarah turun dan penulisan Al-Quran, bab keempat membahas tentang asbab al-nuzul, bab kelima membahas tentang munasabah Al-Quran, bab keenam membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah, bab ketujuh membahas tentang muhkam dan al-mutasyabih, bab kedelapan membahas tentang qiraat Al-Quran, bab ke-9 menjelaskan tentang ijaz Al-Quran, bab ke-10 menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan terjemah, bab 11 menjelaskan tentang metode penghitungan jumlah ayat Al-Quran, analisis tentang beberapa pendapat musafir, bab 12 ada penutup. Menurut para ulama, Ulumul Quran sebagai ilmu yang membahas tentang berbagai hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi aspek turun, sistematika, pengumpulan, penulisan, bacaan, tafsir, dan pemukjizatan, serta naskah dan mansukh. Ulumul Quran itu sendiri diturunkan atas 3 tahap. Tahap pertama adalah Allah menurunkan di Lauhal Mahfuz, selanjutnya diturunkan ke Bait Al-Izzah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ulumul Quran, seperti yang kita ketahui pada saat ini, tidak muncul sekaligus dengan bentuk sempurna. Melalui proses yang cukup lama, Ulumul Quran mengalami perkembangan yang simultan dan berkesinambungan. Di dalam ilmu Ulumul Quran, kita perlu mengetahui faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, sebagai alat bantu memahami Al-Quran, sebab mengetahui ini memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, meresepsi gaya bahasa dalam metode dakwah. Yang ketiga, mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW secara komprehensif melalui ayat-ayat Al-Quran, baik ketika Nabi berada di Mekah ataupun Nabi berada di Madinah. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam buku Ulumul Quran ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihannya. Kelebihan dari buku Ulumul Quran ini adalah pembahasan dalam buku ini memiliki nilai-nilai yang sangat penting. Buku ini sangat mudah dipahami dikarenakan bahasa yang digunakan padat, jelas, dan baku, sehingga memudahkan pembaca. Buku ini disertakan dengan ayat dan hadis-hadis yang memperkuat pokok penjelasan materi. Kekurangan buku Ulumul Quran ini, buku ini tidak dilengkapi dengan kesimpulan pada akhir halaman, sehingga pembaca tidak mengetahui kesimpulan dari dalam buku ini. Untuk menutup review buku Ulumul Quran, alangkah baiknya kita perlu menegaskan kembali bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangan buku Ulumul Quran, Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran Profesor Dr. Haji Amroini Derajat MAG, mampu menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa maupun kalangan umum tentang Ulumul Quran. Baiklah, sekian review buku dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.